jadi seperti yang Ibu sudah tahu, kita sekarang masih dalam proses untuk melakukan rangkaian panjang Ibu ya, tahap observasi. Nah, jadi dalam observasi kali ini, di dalam tahap observasi kali ini kita melakukan metode yang cukup berbeda dengan metode yang sebelumnya pernah kita laksanakan pada semester sebelumnya. Jadi kita melakukan observasi menggunakan metode coaching ya. Jadi saya nanti akan bertanya beberapa pertanyaan pada Ibu untuk Ibu bisa menyelesaikan permasalahan atau penyelesaian permasalahan ini. Ibu dapat menemukan sendiri bagaimana apa yang harus dilakukan saat observasi nanti. Biasanya seperti itu. Nah, tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu kepada Ibu, kira-kira harapan Ibu dalam melakukan tahapan yang pertama ini. Tahapan ini kan namanya tahap observasi ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam tahapan ini yang ingin Ibu dapatkan saat kita melakukan tahapan observasi ini bersama saya? Ya, jadi harapan saya setelah kita melakukan praobservasi ini, saya dapat meningkatkan atau memantapkan persiapan saya dalam melaksanakan observasi di kelas. Oke, memantapkan persiapan Bu ya. Persiapan. Berarti secara tidak langsung Ibu sudah menyatakan bahwa Ibu sekarang sudah melakukan persiapan sebelumnya ya, baik dalam segi perangkat, kemudian strateginya, nanti mungkin bisa disampaikan juga. Kalau misalnya saya ingin bertanya kira-kira ya persiapan itu sudah sampai berapa persen kira-kira yang sudah Ibu siapkan menurut Ibu, sekitar tingkat kematangannya? 80%. Sudah 80% ya, alhamdulillah. Berarti semoga dengan melakukan praobservasi ini bisa lebih meningkat lagi Bu ya. Oke, baik, insyaallah. Jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk tahapan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu tentang tujuan pembelajaran dulu. Kira-kira tujuan pembelajaran untuk dalam pembelajaran di observasi nanti kira-kira apa yang ingin dibangun? Terima kasih Pak. Jadi untuk pembelajaran di kelas nanti, saya mengambil materi adalah sistem reproduksi pada hewan. Iya. Nah, tujuan pembelajaran yang dicapai setelah mereka mempelajari tentang reproduksi pada hewan ini, siswa secara berkelompok dapat mengetahui sistem perkembangbiakan atau sistem reproduksi pada hewan secara aseksual dan secara seksual dengan benar. Oke, berarti ini sudah pada kelas 3 ya? Ya, kelas 9 SMP ya, materi reproduksi. Oke. Nah, jadi itu sudah menyatakan tujuan pembelajarannya. Nah, tentunya dalam kegiatan observasi nanti ada hal-hal yang memang kita fokuskan Bu ya, karena sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang kan kita harus fokus pada beberapa hal untuk dalam observasi. Kira-kira area pengembangan Ibu yang ingin Ibu fokuskan atau ingin dicapai dalam observasi kali ini itu apa? Kalau merujuk pada target perilaku yang saya pilih, yaitu tentang disiplin positif, maka untuk mewujudkan hal tersebut yang saya lakukan pertama dalam melakukan literasi. Jadi melakukan literasi, saya mencari berbagai sumber bagaimana sebenarnya perilaku atau disiplin positif yang harus dilaksanakan di kelas dalam proses pembelajaran. Kemudian melalui pembelajaran dalam PNL. Oke. Berarti Ibu persiapannya tadi juga sudah disiapkan terlebih dahulu ya, Ibu sudah pelajari terlebih dahulu terkait dengan apa itu disiplin positif sebelum Ibu hendak menerapkannya ke dalam pembelajaran. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, baik. Nah, ini kan sudah Ibu sampaikan juga. Berikutnya yang ingin saya tanyakan lagi, langsung saja, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam kelas nanti terkait dengan penerapan disiplin positif ini? Adakah strategi tertentu yang Ibu sudah persiapkan? Ya. Jadi dalam melakukan pengembangan sistem perilaku disiplin positif ini dalam kegiatan pembelajaran, pertama-tama saya melakukan ini yang awalnya itu dalam kegiatan pendahuluan. Karena dalam pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Jadi saya menitik beratkan pada kegiatan pendahuluan. Nah, di mana pada kegiatan pendahuluan itu
terlebih dahulu saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan refleksi tentang lingkungan pembelajaran sebelumnya. Iya, iya. Jadi sebagai guru, saya meminta kepada siswa tolong diceritakan atau disampaikan kira-kira apa yang menurut kalian kalian sukai atau senangi yang dilakukan oleh teman-teman sekelas kalian dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga meminta kepada murid untuk menyampaikan apa yang mereka tidak inginkan yang dilakukan oleh teman-temannya pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, dari situ setelah mereka sampaikan, artinya kan kita sudah mengetahui bahwa siswa atau murid itu ini yang mereka sukai dalam proses pembelajaran dan ini yang mereka tidak sukai. Nah, hal itulah yang akan menjadi nantinya keyakinan kelas antara guru dengan semua siswa atau semua murid dalam kelas tersebut. Dengan demikian, jika mereka sudah sepakati bahwa memang ini yang harus tidak boleh dilaksanakan dan ini yang boleh dilaksanakan, tentunya ada konsekuensi ketika hal itu dilanggar. Itu juga akan disampaikan kira-kira kalau misalnya ini dilaksanakan lagi, apa konsekuensinya. Dan itu semua disepakati antara siswa semua. Jadi bukan saya sebagai guru yang menentukan, tetapi dari mereka sendiri yang menyampaikan konsekuensi. Nah, ini sangat menarik ya. Berarti Ibu secara tidak langsung menginginkan bahwa titik berat dari pembelajaran untuk disiplin positif ini kepada muridnya sendiri berasal dari mereka dan mereka juga merasa punya kepemilikan terhadap kesepakatan yang mereka buat sendiri. Tentunya. Oke, itu cukup menarik ya dan itu sangat baik untuk dilakukan. Nah, saya kemudian mungkin ini tadi saya bisa mungkin kaitannya dengan refleksi dinamika kelas bisa disebut seperti itu Bu ya. Ya, refleksi dinamika kelas yang Ibu lakukan terkait dengan disiplin positif. Oke. Berikutnya harapan kira-kira dengan penerapan disiplin positif tadi, apa harapan Ibu terhadap murid setelah mereka melaksanakan pembelajaran dengan basisnya tadi target perilaku disiplin positif itu sudah terpenuhi? Kira-kira harapan yang ingin Ibu lihat dari murid itu apa? Jadi dengan pelaksanaan disiplin positif ini di kelas kalau benar-benar dilaksanakan, saya berharap dapat menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Nah, dengan situasi pembelajaran yang kondusif ini saya yakin semua siswa atau semua murid yang ada dalam kelas itu dapat melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga pada akhirnya apa yang dipelajari saat itu bisa dipahami oleh semua murid yang ada dalam kelas tersebut. Insya Allah, amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Jadi saya rasa cukup ya. Saya sudah melihat semua untuk tahapan observasi, pra-observasi kali ini. Ibu sudah memperlihatkan persiapan yang cukup matang, kemudian juga sudah menyampaikan target perilaku yang ingin Ibu capai, kemudian beserta strateginya dan juga tujuan akhir dari apa yang Ibu ingin lihat dari murid setelah melakukan pembelajaran ini. Semoga saat nanti tahapan observasi dimulai dilaksanakan dalam kelas, Ibu bisa dengan perencanaan yang tadi juga hasilnya juga sesuai, dan saya doakan semoga tetap diberi kemudahan saat melaksanakan tahapan observasi nanti. Ya, terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya. Terima kasih juga sudah ingin melakukan proses observasi ini dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran IPA terpadu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah pagi ini semua Ibu lihat sehat-sehat. Apalagi tadi didahului dulu dengan senam ya, sehingga lebih fresh, lebih segar dan sudah siap menerima pelajaran? Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian
apa yang kita pelajari bisa disimak dengan baik, maka kita awali dulu dengan berdoa ya. Satu orang, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silahkan ya. Teman-teman, sebelum kita belajar materi kita berdoa mulai. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Ibu lihat ada satu kursi di belakang yang kosong ya. Siapa yang kursi kosong di belakang? Oh, Destian. Jadi yang tidak hadir hari ini hanya Destian? Ya, Destian. Kenapa Destian tidak hadir? Oh, izin. Iya. Ya, baiklah, kita lanjut sekarang dengan pembelajaran. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya, pada tumbuhan. Nah, siapa yang masih ingat ada berapa cara tumbuhan berkembang biak? Angkat tangan yang masih ingat, atau tumbuhan berkembang biak dengan berapa cara? Masa dilupa? Vegetatif, ya vegetatif. Satu lagi, ada lagi yang lain? Di samping secara vegetatif, apalagi yang satu? Jenis berkembangbiakan tumbuhan yang lainnya selain secara vegetatif. Ya, secara generatif ya. Nah, sehubungan dengan materi kemarin, maka pada hari ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan ya. Jadi kita lanjutkan hari ini dengan materi perkembangbiakan hewan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian nanti mempelajari perkembangbiakan pada hewan, maka sudah dapat mengetahui atau menjelaskan tentang jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan ya. Yang akan kita capai setelah kita belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan ya. Lanjut sebelum kita melanjut ya. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau tanya dulu ya, refleksi kalian tentang pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Nah, misalnya apakah pada saat pembelajaran itu ada yang kalian tidak senangi, yang misalnya dilakukan oleh teman-teman kalian dalam proses pembelajaran, atau kalian yang disenangi? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silakan Alman. Ada yang ribut dalam kelas. Oh, ribut dalam kelas pada saat pembelajaran. Yang lain bagaimana? Senang atau tidak dengan yang demikian? Tidak. Oke, jadi itu satu ya. Ada lagi yang lain? Membuang sampah sembarangan ketika sedang belajar. Ada lagi? Kesar mungkin? Atau Husnul? Ada? Yang lain lagi? Yang tidak disenangi? Oh, keluar-keluar kelas ya. Keluar-keluar kelas tanpa izin. Ya, masih ada lagi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Jadi kira-kira apa yang kalian inginkan supaya hal-hal yang disebutkan tadi
tidak terulang lagi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan angkat tangan. Ya, Alman. Angkat tangan ketika mau menjawab. Ya. Tidak jadi. Iya. Ada yang lain lagi? Kalau mau keluar kelas minta izin. Kemudian angkat tangan jika ingin bertanya atau mengacungkan tangan jika ingin bertanya. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Ya, jadi 3 hal ini kita sepakati untuk kita laksanakan hari ini ya, supaya pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan materinya bisa diterima dengan baik ya. Nah sekarang, untuk kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk dikerjakan secara kelompok, dan kelompok yang kita gunakan adalah kelompok yang terbentuk pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada 3 kelompok, kelompok pertama, kedua dan ketiga. Silakan duduk berkelompok dulu secara kelompok ya. Ya, cukup pakai 4 meja saja ya. Silakan duduk berkelompok ya. Bismillah. Kelompok 3. Ya, jadi alhamdulillah sudah duduk berkelompok. Sekarang sebelum kita menyelesaikan lembar kerjanya, Ibu persilakan semuanya untuk melakukan literasi dulu ya. Literasi pada buku yang telah dibagikan. Jadi silakan dibuka halaman ya, silakan dibuka ya, mengenai pembahasan tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Perkembangbiakan pada hewan. Sudah dilihat halaman 90, 91, 93. Ya, silakan melakukan literasi terlebih dahulu ya. Halaman 90, 91, 93. Ya, jangan sendiri-sendiri. Ya, silakan. Ya, jadi begitu ya. Kalau mau keluar ruangan harus izin dulu supaya ditahu keluar kemana ya. Jadi jangan langsung keluar saja begitu. Ya, yang lain silakan dilanjutkan. Ya, jadi setelah tadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan di dalam kelompok, maka saat ini kita akan melakukan presentasi ya untuk masing-masing kelompok. Ibu harapkan semua yang membelakangi, yang berhadapan boleh menghadap ke depan ya. Jadi menghadap ke depan supaya temannya nanti yang presentasi di depan bisa
lihat dengan jelas. Ya, untuk kesempatan pertama, Ibu akan persilakan kelompok 1. Silakan semua kelompok 1 maju di depan. Ayo. Silakan kelompok 1. Ya, semuanya ya. Sudah siap toh? Nah, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 diperkenalkan dulu kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami. Iya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Ila Syafira. Perkenalkan, nama saya Ummu Syakna. Perkenalkan, nama saya Indi Sofira. Perkenalkan, nama saya Asriana. Perkenalkan, nama saya Butet Anggraina. Ya, silakan langsung dibacakan jawabannya. Saya akan membacakan presentasi dari kami. Nomor 1, cara perkembangbiakan hewan ada 2, yaitu perkembangbiakan aseksual atau vegetatif, perkembangbiakan seksual atau generatif. Perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan tanpa fertilisasi melalui perkawinan atau yang tidak dilakukan dengan Fertilisasi atau perkembangbiakan seksual atau generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Cara perkembangbiakan aseksual yaitu membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis, genesis. vivipar, hewan beranak atau hewan beranak. Embrionya adalah hewan yang embrionya berkembang di dalam rahim induk betina. Ovipar atau hewan bertelur, hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan bersama-sama presentasi dari ketiga kelompok ya. Nah, alhamdulillah dan terima kasih sudah memberikan presentasi dengan baik, tetapi sedikit Ibu berikan penguatan. Nah, jadi untuk perkembangbiakan pada hewan ini terbagi menjadi 2 ya. Ada perkembangbiakan secara aseksual dan ada perkembangbiakan secara seksual. Nah, kemudian untuk perkembangbiakan secara aseksual itu adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan ya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tidak didahului dulu dengan perkawinan. Ya, jadi tidak didahului dengan perkawinan sehingga tidak ada pembuahan atau fertilisasi. Nah, kalau perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual didahului dengan perkawinan, ya proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Sehingga dari perkawinan itu terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Jadi bisa dipahami ya, 2 jenis proses perkembangbiakan pada hewan. Nah, setelah kita sudah melakukan pembelajaran, sudah melaksanakan proses pembelajaran, maka kita tiba pada kegiatan terakhir kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, tentunya masih ingat membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, Ibu ingin satu orang menuliskan kesimpulan di papan tulis. Siapa yang bisa membuat atau menuliskan kesimpulan? Nah, tadi kelompok 1, kelompok 3 mungkin? Ada yang mewakili dari kelompok 3? Silakan, jadi tidak usah khawatir tulisannya bagaimana bentuknya, yang penting ditulis dulu ya. Jadi tidak usah, ya tidak apa-apa lihat buku. Silakan ya. Tunggu dulu. Kita boleh pakai
spidol dengan warna lain ya. Tulis di bawahnya kesimpulan. Ya, boleh. Kesimpulan. Pakai penghapus. Pakai penghapus ya. Nah, tulis dulu kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, kesimpulan 1. Perkembangbiakan ya. Yang lain diperhatikan, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan. Perkembangbiakan pada hewan. Apa yang pertama? Boleh dilihat-lihat, kalau ada yang mau ditambahkan, boleh ditambahkan. Ya. Jadi ini hasil kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 3. Coba dibacakan halaman. Nomor 1 yaitu perkembangbiakan pada hewan ada 2 jenis, yaitu yang pertama aseksual, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui proses fertilisasi. Sedangkan seksual yaitu perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, terima kasih, silakan duduk. Nah, jadi dari hasil pembelajaran sedikit Ibu tambahkan bahwa perkembangbiakan pada hewan itu ada 2 jenis ya. Jadi ada perkembangbiakan secara aseksual dan perkembangan secara seksual. Jadi kalau perkembangan secara seksual ini perkembangan yang melibatkan proses perkawinan ya, atau sehingga dari proses perkawinan itu terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Nah, saya kira tadi sudah bisa dilihat ya jenis-jenisnya. Kemudian jenis perkembangbiakan aseksual itu ada berapa ya? Ada yang secara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu, jangan-jangan masih ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, alhamdulillah kalau tidak lagi bertanya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan evaluasi atau ulangan harian sehubungan dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan lagi rangkaian kegiatan kita ya, yang sudah sempat kita lakukan sebelumnya. Jadi sudah selesai melaksanakan observasi kelas. Nah, jadi kita masuk pada tahapan berikutnya, itu pasca observasi kelas. Nah, jadi seperti kita observasi kemarin, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, ya, tentunya dengan tujuan bagaimana ya kita bisa lebih memaknai rangkaian observasi ini supaya bisa jadi ada peningkatan dan tujuan kita bersama tercapai. Sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu terkait dengan dalam proses pasca observasi ini, diskusi kita kali ini, apa hal yang Ibu harapkan kira-kira untuk bisa didapatkan dari perbincangan kita hari ini? Terima kasih Pak. Jadi setelah kita melakukan observasi dan sampai dengan hari ini, saya mengharapkan dengan adanya pelaksanaan observasi, saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam kegiatan pembelajaran sehubungan dengan data yang telah ditentukan atau dipilih, dan juga dapat yang baik mungkin bisa
bilang sudah cukup lega Ya. karena apa yang sebelumnya telah direncanakan alhamdulillah bisa dilaksanakan di kelas walaupun mungkin ada beberapa siswa yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Masih ada beberapa siswa yang belum sesuai dengan yang Target ditentukan. lebih banyak siswa Iya. yang memenuhi target. Baik. Nah jadi ya saya juga sempat melatih juga kemarin bahwa memang ada terkait dengan hal-hal yang itu sudah rencanakan, itu perencanaan sampai strategi yang itu sudah sampaikan juga di observasi itu memang telah berlangsung dan juga saya menganggap itu sudah maksimal yang dilakukan dan saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan. Nah kemudian yang berikutnya Ibu kan kemarin Ibu kita sudah bicara tentang ada area pengembangan yang Ibu sudah tentukan di awal terkait dengan kemarin positifkan ya. Saya ingin mendengar dari Ibu dulu kira-kira dari yang Ibu sudah lakukan penilaian Ibu terhadap diri kinerja Ibu saat melaksanakan pembelajaran kemarin itu sudah sampai di level mana menurut Ibu dari yang awal dari dibandingkan dengan sebelumnya? Sebelumnya saya mohon maaf kan berarti saya terlalu memiliki kemanfaatan. Tapi kalau saya merasa yang saya laksanakan kemarin itu sudah di atas 85%. Berarti hal ini sudah cukup meningkat dari persiapan Ibu yang kemarin Ibu sampaikan kan sekitar 80%-an. Oke. Jadi itu saya bukan hal yang perlu Ibu merasa tidak perlu sampaikan, itu harus disampaikan karena itu butuh kepercayaan diri. Jadi kita kalau misalnya sudah mengusahakan apa yang kita rencanakan dan kita menilai itu sudah berbuat yang terbaik, jadi menurut saya itu tidak sah-sah saja. Jadi menurut itu sudah merasa mencapai target seperti itu. Nah itu sangat baik. Kemudian pasti kemarin sampaikan tadi juga kan ada beberapa hal yang mungkin masih ada beberapa anak yang jadi bisa mungkin Ibu ceritakan gambaran tantangan yang Ibu hadapi saat kemarin itu seperti apa? Jadi untuk kedepannya agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran terutama target perilaku disiplin positif ini terlaksana lagi dengan baik dan seluruh siswa lebih memahami, maka yang harus saya lakukan itu adalah meningkatkan literasi. Jadi saya harus lebih memahami lagi lebih dalam lagi tentang pelaksanaan disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Itu dari yang saya dapatkan. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tantangan yang kemarin itu terjadi karena hal tersebut. Iya. Karena mungkin masih ada yang bisa lebih ditingkatkan Ya, masih ada yang bagaimana cara menghadapi kalau misalnya ada siswa yang masih target perilaku yang kita harapkan itu masih tidak sesuai. Walaupun itu hanya 1-2 orang, tapi kita sebagai guru kan mendaki harus semuanya bisa menjalankan seperti itu sehingga dalam pembelajaran kita bisa mendapatkan pembelajaran yang kondusif dan tujuan pembelajaran bisa dengan mudah kita laksanakan. Tetap tujuan akhirnya kita adalah ke tujuan pembelajarannya ya. Ya, Hanya pembelajaran. perantaranya yang saya konfirmasi perantaranya melalui disiplin positif ya. Jadi target perilaku itu menghantar itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Baik. Kemudian mungkin itu ada 2-3 pertanyaan. Rencana ke depan kira-kira selain yang Ibu sampaikan tadi untuk meningkatkan literasi, kira-kira rencana ke depannya yang ingin Ibu lakukan untuk bisa lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran di kelas. Menurut Ibu apa yang Ibu ingin lakukan ke depannya selain yang tadi memperbanyak literasi tadi? Yang pertama kita melihat dulu metode pembelajaran yang kita laksanakan sehingga
supaya proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, tidak monoton. Jadi misalnya kita sesuaikan kalau memang harus ada yang praktek, kita praktikum dengan tidak mengabaikan target perilaku yang kita capai, misalnya disiplin positif, interaksinya dengan guru dan mahasiswa dan lain-lain. Jadi kita metode pembelajarannya harus bervariasi sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga pembelajarannya tidak membosankan, anak-anak lebih paham, tidak hanya pada saat itu saja, tetapi bisa lebih bermakna pembelajarannya. Oke, baik. Berarti ada upaya untuk memperbaiki atau memvariasikan lagi metode-metode pembelajaran yang diterapkan supaya target yang Ibu lakukan tercapai, tujuan pembelajarannya tercapai, bisa lebih diefektifkan lagi. Ya, sangat baik jawabannya. Kemudian yang terakhir dari saya, kira-kira bentuk komitmen apa dari Ibu sebagai bentuk komitmen untuk perbaikan yang tadi itu, kira-kira butuh waktu berapa lama kira-kira dalam waktu yang Ibu bisa sebagai bentuk komitmen saja Ibu bisa untuk mempelajari itu, apakah Ibu butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan atau mungkin pertemuan berikutnya bisa melakukan perbaikan tadi atau yang Ibu rencanakan tadi sebagai bentuk komitmen saja. Saya kira kalau berbicara tentang komitmen kita untuk pembelajaran, itu tidak bisa kita ukur dengan waktu, karena selalu setiap saat, setiap hari, setiap kita masuk itu kita harus selalu punya komitmen untuk meningkatkan cara kita memberikan pembelajaran kepada siswa, supaya karena tujuan kita supaya siswanya lebih memahami, kemudian pembelajaran yang diperoleh di kelas itu bisa betul-betul mereka bisa terima dengan baik. Jadi tidak hanya fokusnya guru sudah memberikan materi selesai, tetapi anak-anak tidak mengerti, bahkan anak-anak tidak mau menyimak, asal mereka masuk menghadiri proses pembelajaran selesai. Tapi kita harus selalu berusaha supaya siswa itu betul-betul belajar itu menjadi suatu kesenangan, bukan paksaan. Jadi setiap pertemuan kita misalnya setelah selesai dari kelas kita koreksi kekurangan kita, ke depan kita masuk kita perbaiki kekurangan kita. Jadi selalu kita berikan kita memberikan koreksi terhadap cara kita mengajar, cara kita bersikap kepada siswa. Terima kasih banyak. Berarti itu dari pernyataan yang disampaikan sudah menunjukkan bentuk komitmen bahwa memang setiap pertemuan itu harus harus ada evaluasi diri, ada yang berbeda dari yang apa yang disampaikan dalam bentuk peningkatan, tentunya berbedanya dalam bentuk. Nah, terima kasih banyak Ibu terhadap jawabannya. Ini sudah sangat saya merasa sangat bersyukur bisa terlibat dalam proses pengembangan diri itu sendiri, karena kita sudah mulai saya bisa melihat bahwa upaya yang dilakukan ini memang betul-betul tulus dilakukan untuk anak-anak dan juga tidak mengabaikan kebutuhan mereka juga, kemudian kita juga memperhatikan apa yang bisa dilakukan terhadap anak-anak dengan target perilaku yang sudah tentukan dan dengan strategi dan rencana pengembangan yang Ibu pikirkan dengan baik. Dan itu Ibu sendiri yang sampaikan, saya hanya berusaha untuk mengkonfirmasi saja. Dan terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya dan atas kesediaannya untuk melibatkan saya dalam proses observasi kelasnya Ibu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khair. Setelah saya melihat dan mengamati tadi pasca observasi yang Pak Khair lakukan ke Ibu Asmini, saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Ya, kalau saya melihat dari kemampuan Pak Khair ini sebagai coach sudah mampu menggali coaching supaya bisa lebih menuangkan gagasan ataupun ide-idenya. Dari percakapan tadi juga saya sudah melihat alur tirta yang sudah Pak Khair
kemukakan, sudah Pak Hair menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah membersamai Ibu Asmi ini mulai dari awal, dari praobservasi hingga sekarang ini pasca observasi? Terima kasih Pak. Jadi untuk perasaan saya ketika membersamai Ibu, jadi saya pertama merasa sangat senang dan bersyukur bisa terlibat langsung dalam proses pengembangan diri yang dilakukan oleh Ibu Asmi, terutama pada saat melihat upaya beliau untuk mempersiapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sampai pada tahap ini. Beliau sudah memberikan yang terbaik dan juga bersedia untuk menerima pertanyaan, kemudian bisa menjawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, saya sangat merasa bersyukur Pak, karena hal ini pun juga secara langsung menjadi pembelajaran juga bagi saya ketika mungkin berada di situasi yang sama berikutnya dengan apa yang Ibu Asmi lakukan. Itu saya juga bisa belajar dari bentuk komitmen dan bentuk upaya beliau untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas untuk anak-anak. Mungkin saja dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Fadli atas apa yang telah Pak Fadli sampaikan, Pak Hair sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Asmi ini, terima kasih banyak Pak Hair. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.